Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam edisi Tonight. Selamat menyaksikan! Arteta bicara soal ketakutannya sebagai pelatih. Arteta memulai karir kepelatihan pada 2016 sebagai asisten Pep Guardiola di Manchester City. Dia kemudian mencoba naik kelas pada Desember 2019 dengan menjadi manajer Arsenal. Arteta memang tak mulus menjalani karir kepelatihan di Arsenal. Mikel Arteta sadar kalau manajer rawan pemecatan. Di sisi lain ada rasa takut mengecewakan orang dalam tugasnya saat ini. Sebagai seorang manajer, mungkin ketakutan terbesarnya adalah dipecat. Namun bagi saya sekarang ketakutannya adalah mengecewakan orang, ujar Arteta. Bayern jangan cuma sempurna di grup, tapi cepat kandas di knockout. Bayern membuktikan kalau mereka tetap kandidat kuat juara Liga Champions musim ini. Bahkan dalam 4 musim terakhir, Bayern 3 kali lolos dari grup dengan catatan sempurna. Meski demikian, Nagelsmann selaku pelatih Bayern tak mau jumawa. Nagelsmann tak mempedulikan catatan sempurna Bayern Munich di fase grup, sebab hal itu akan sia-sia jika dia rotten kandas cepat di fase gugur. Kami tampil bagus sepanjang fase grup, tapi itu tidak berarti apapun jika kami tidak tampil baik di fase gugur. Kami harus melaju lebih jauh ketimbang musim lalu, ujar Julian Nagelsmann. Calvin Phillips jarang main, apa kabarnya? Calvin Phillips masih sangat terbatas penampilannya di Manchester City. Terkait itu, manajer Citizens Pep Guardiola punya jawabannya. Phillips rupanya menjalani operasi bahu yang mengganggunya sejak musim panas kemarin. Setelah 2 bulan menjalani pemulihan, Phillips baru berlatih lagi pekan ini. Meski demikian, fans City masih harus bersabar menunggu aksi Phillips di lini tengah. Sebab, Guardiola belum akan memainkan Phillips terkait kondisinya. Itu artinya peluang Phillips untuk ikut skuad timnas Inggris di Piala Dunia 2022 juga terancam. Klopp tidak akan tinggalkan Liverpool. Performa jeblok Liverpool membuat masa depan Jurgen Klopp mulai dispekulasikan. Meski musim baru memasuki November dan ada peluang untuk Liverpool bangkit, masa depan Klopp kini jadi perbincangan. Ada kabar kalau Klopp ingin meninggalkan Liverpool akhir musim karena tidak tahan dengan tekanan yang ada. Namun, hal itu buru-buru dibantah Mark Kosicke selaku agennya. Klopp disebut masih ingin membawa Liverpool bangkit dan tidak mau lari begitu saja dari tanggung jawab. Apalagi Klopp belum lama ini menaikkan kontrak hingga 2026. Allegri bahkan tak berani bahas kans Juve ke Liga Eropa. Juventus akan bertaruh tiket Liga Eropa di partai terakhir fase grup Liga Champions. Menimbang performa sejauh ini dan lawannya, Juve tak berani bahas peluang mereka. Juventus mesti memperkirakan laga yang sulit karena berhadapan dengan PSG. Oleh karena itu, pelatih Juventus Massimiliano Allegri tak mau bicara terlalu jauh soal Liga Eropa. Semuanya adalah peluang. Kita akan lihat hasilnya bagaimana. Apakah kami akan cukup bagus untuk lolos? Tapi saya bahkan tak mau memikirkannya. Kami harus memikirkan laga besok dan melakukan yang terbaik saja, kata Allegri. Toni Kroos akan pensiun di Real Madrid. Spekulasi tentang kemana Toni Kroos akan berlabuh begitu kontraknya habis di Real Madrid terus mengemuka. Kroos mengakui bahwa dirinya tidak begitu memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Hal itu mencakup soal pembaharuan kontrak yang belum disinggung pihak klub sama sekali. Namun, sang pemain dengan tegas menjawab bahwa dia tidak akan kemana-mana. Saya tidak akan pindah ke klub, saya akan pensiun di Real Madrid. Yang saya tidak tahu adalah kapan saya akan pensiun, ucap Kroos. Barcelona mulai ancang-ancang cari pengganti Xavi. Mikel Arteta jadi target utama. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan nama bos Arsenal Mikel Arteta untuk menjadi pelatih mereka selanjutnya menggantikan Xavi. Kini, seperti dilansir Sport, manajemen Barcelona bahkan sudah berancang-ancang mendekati Arteta.
Para petinggi Barcelona diklaim merasa terkesan dengan kinerja Arteta dalam membawa Arsenal memuncaki klasemen Premier League musim ini. Sementara itu, Xavi sendiri baru-baru ini mengakui bahwa trofi juga masih menjadi target Barcelona musim ini. Jika tak mampu mewujudkan, bisa jadi ia akan dipecat. Darwin Núñez Ciamik, Napoli diobrak-abrik. Darwin Núñez menjadi aktor penting kemenangan Liverpool atas Napoli. Núñez masuk pada menit ke-73. Kehadirannya menambah daya gedor lini depan Liverpool. Striker Uruguay itu menyumbang 1 gol dan 1 assist untuk The Reds. Bagi Darwin Núñez, 1 gol ke gawang Napoli melanjutkan penampilan apiknya di Liga Champions. Sebab penyerang 23 tahun itu sudah bikin gol di 3 laga terakhir. Total, Darwin Núñez sudah bikin 7 gol untuk Liverpool musim ini. Pemulihan lancar, Luis Diaz bisa pulih lebih cepat di skuad Liverpool? Ada sedikit kabar baik datang bagi Liverpool. Winger andalan mereka, Luis Diaz, berpotensi pulih lebih cepat dari cederanya. Ini disebabkan proses pemulihan sang winger berjalan dengan sangat bagus. Progres pemulihan cederanya berjalan dengan cepat. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka winger 25 tahun itu tidak lama lagi bisa comeback di skuad Liverpool. Menurut laporan tersebut, Diaz berpotensi mengikuti pemusatan latihan Liverpool nanti. Selama Piala Dunia, para pemain yang tidak bermain di Piala Dunia akan digembleng oleh klub di Dubai. Liverpool ingin datangkan Konrad Laimer dari RB Leipzig pada bursa transfer Januari. Melansir dari Daily Mail, demi mengatasi permasalahan gelandang, Liverpool berniat bergerak pada bursa transfer musim dingin Januari nanti. Konrad Laimer dari RB Leipzig adalah kandidat terkuat yang bisa diamankan tanda tangannya. Kontrak pemain internasional Austria itu akan berakhir dan terbuka untuk menerima tantangan baru ke Liga Inggris. Sang pemain dilaporkan merupakan fan Liverpool sehingga hal ini menjadi kelebihan tersendiri. Sayangnya, Laimer sedang menepi karena mengalami cedera ligamen ankle sehingga kepastian kondisinya harus dilihat lebih lanjut. Rangers FC, tim terburuk dalam sejarah Liga Champions. Rangers FC mengakhiri kampanye sebagai tim terburuk dalam sejarah Liga Champions. Rangers menutup kampanye Liga Champions dengan 6 kekalahan dengan selisih gol minus 20. Mereka mencetak 2 gol dan kebobolan 22 kali. Menurut Opta, Rangers menjadi klub Skotlandia pertama yang kalah dalam 6 pertandingan penyisihan grup Liga Champions. Sejauh ini belum ada tim yang memiliki rekor buruk di babak penyisihan grup seperti Rangers. Ini adalah noda dari perwakilan sepak bola Skotlandia ini dalam sejarah Liga Champions. Steven Ulreich ingin perpanjang kontrak di Bayern Munich. Steven Ulreich kini sedang menikmati perannya sebagai kiper pilihan utama Bayern Munich setelah Manuel Neuer absen karena menderita cedera. Sejauh musim 2022-2023 kali ini, Ulreich sudah mencatat 7 penampilan secara total dari semua kompetisi, kemasukan 6 gol dan clean sheet sebanyak 4 kali. Kini, Ulreich dikabarkan ingin memperpanjang kontraknya di Bayern. Ulreich ingin tetap bertahan di Bayern Munich pada musim depan sebelum kemudian memutuskan pensiun dalam 2 tahun ke depan atau saat dirinya berusia 36 tahun. Matteo Darmian tetap puji Inter meski dikalahkan Bayern Munchen. Bek sayap Inter Milan Matteo Darmian memberikan komentar terkait kekalahan yang diterima oleh Nerazzurri di markas Bayern Munchen. Darmian menilai pada laga itu Inter telah menunjukkan penampilan yang mengesankan. Namun sayangnya, Inter harus kebobolan dengan cara yang mudah saat menghadapi tim sekelas Bayern. Meski kalah, namun Darmian menilai penampilan Inter lebih baik jika dibandingkan dengan pertemuan pertama kedua tim. Meski gagal mendapatkan poin pada laga ini, namun Inter tetap lolos ke babak 16 besar dengan status sebagai runner-up. Pep Guardiola pastikan Erling Haaland absen di laga kontra Sevilla. Manajer Manchester City, Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa Erling Haaland akan absen saat timnya menjamu Sevilla dini hari nanti. Guardiola mengakui bahwa kondisi Haaland belum sepenuhnya pulih setelah mengalami cedera ringan.
Pep Guardiola sendiri mengonfirmasi bahwa kondisi Haaland saat ini terus membaik namun belum sepenuhnya fit, dan memilih untuk memarkirnya pada pertandingan ini. Pada laga besok dia masih belum tersedia, ujar Guardiola seperti dilansir dari laman resmi Manchester City. Arsenal sudah tawarkan kontrak baru untuk William Saliba. William Saliba telah membuktikan dirinya sebagai pemain penting untuk Mikel Arteta musim ini setelah menunggu 3 tahun untuk melakukan debutnya di Arsenal. Pemain berusia 21 tahun itu selalu tampil sebagai starter dalam 12 pertandingan Premier League musim ini, membantu The Gunners berada di puncak klasemen. Saliba telah kembali ke London Utara, tetapi kontraknya akan segera berakhir pada 2024. Arsenal secara resmi telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada William Saliba, tetapi belum tercapai kesepakatan baru dengan bek tersebut. Manchester United beruntung punya pemain seperti Casemiro. Ex-bintang Tottenham Hotspur, Jamie Redknapp, menilai Manchester United sangat beruntung bisa memiliki pemain seperti Casemiro. Redknapp menyebut mantan pemain Real Madrid telah memberikan dampak besar bagi MU berkat kualitas, ketenangan, dan pengalaman bermainnya. Casemiro sukses memberikan keseimbangan di lini tengah setan merah. Anda harus terkesan dengannya, karena saya telah melihat lini tengah Manchester United begitu lama kehilangan ritme permainannya. Dia telah membuat tim lawan ketakutan untuk menghadapinya, ujar Redknapp. Ironi Diego Simeone di Atletico, dibayar 51 miliar rupiah per bulan, juru kunci Liga Champions. Atletico Madrid di bawah kendali Diego Simeone gagal total di Liga Champions 2022-2023. Bukan hanya sekedar gagal lolos ke babak 16 besar, Atletico harus terdampar sebagai juru kunci klasemen grup B. Kegagalan Atletico di Liga Champions 2022-2023 membuat karir Diego Simeone mendapat sorotan. Atletico punya materi pemain yang sangat bagus. Selain itu, Simeone juga menjadi salah satu pelatih dengan bayaran paling mahal di dunia. Dikutip dari Marca, Simeone menerima gaji 3,3 juta euro per bulan dari Atletico Madrid. Nilai itu berada pada kisaran 51 miliar rupiah. Karir Simeone kini berada pada fase yang sulit. Karim Benzema kembali absen ketika melawan Celtic. Real Madrid akan berhadapan melawan Glasgow Celtic dalam laga terakhir penyisihan grup Liga Champions. Namun, kabar buruknya adalah tim besutan Carlo Ancelotti dipastikan bermain tanpa Karim Benzema. Karim Benzema telah berjuang untuk mempertahankan tempat reguler di tim Real Madrid musim ini dengan cedera ringan mengganggu kemajuannya. Kami melakukan tes dan semuanya berjalan dengan baik, jadi dia tidak memiliki masalah. Tetapi dia belum merasa nyaman. Kami perlu mengingat perasaan pemain. Dia masih belum merasa 100%, ujar Ancelotti. Sergio Ramos bahas peluang tampil di Piala Dunia 2022. Sergio Ramos menunjukkan penampilan yang mengesankan pada musim keduanya bersama Paris Saint-Germain. Pada musim ini, Ramos tercatat sudah tampil sebanyak 17 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 1 gol dan 1 assist. Bukan hanya itu, kondisi fisiknya juga semakin membaik setelah musim lalu. Saat ditanya terkait peluang dirinya tampil di turnamen 4 tahunan tersebut, Ramos sama sekali tak menampik bahwa dia sangat mengharapkannya. Namun Ramos menegaskan bahwa hal itu bukan menjadi hak untuk memutuskannya. Ramos mengaku lebih memilih untuk fokus pada PSG. Pura-pura cupu, trik ampuh Lionel Messi bikin lawan terlena. Thierry Henry menjelaskan bagaimana cara Lionel Messi membuai lawan-lawannya hingga terlena dan tidak menjaganya terlalu ketat karena berpura-pura cupu di awal pertandingan. Hanya sedikit pemain yang mampu mengawalnya secara konsisten sepanjang pertandingan. Dan Henry, sebagai mantan rekannya di Barcelona, menilai performa Messi masih sangat oke dan kini dalam bentuk terbaiknya di Paris Saint-Germain. Kebanyakan bek menjadi bingung karena Messi selalu tampak biasa-biasa saja di awal pertandingan. Tapi kemudian ia mengubah kecepatannya, kata Henry. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Spasi Football News edisi Tonight.
Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Spasi Football yang pastinya akan kita update di Spasi Football News Official. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you gengs!